cerita ini bukan kisah karangan. Apa yang akan kalian dengar adalah pengakuan seorang warga desa yang dulu tinggal bersebelahan dengan rumah sepasang suami istri. Awalnya mereka hidup sederhana, tidak kaya, tidak miskin, sampai suatu hari, uang mulai datang tanpa sebab. Rumah mereka berubah, dan anak kecil yang tidak pernah lahir mulai terdengar menangis setiap malam. Ini adalah kisah tentang tuyul, dan harga yang harus dibayar oleh mereka yang memeliharanya. Kalau kalian merasa cerita ini terasa nyata, atau pernah mendengar kisah serupa di daerah kalian, tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa like video ini supaya kisah seperti ini tidak berhenti di satu orang saja. Dan subscribe channel ini, karena masih banyak cerita horor nyata dari berbagai daerah yang akan kami ceritakan kembali. Kadang, cerita horor bukan untuk ditakuti, tapi untuk dipelajari. Tidak ada yang aneh dengan rumah pasangan itu. Rumah sederhana di pinggir kampung, berdinding tembok kusam, dengan halaman sempit dan pagar besi yang selalu tertutup rapat. Dari luar, rumah itu terlihat seperti rumah pasangan suami istri biasa, tidak lebih, tidak kurang. Nama mereka Raka dan Sari. Raka bekerja serabutan, kadang jadi kuli bangunan, kadang ikut proyek kecil di desa sebelah. Penghasilannya tidak menentu. Sari membuka warung kecil di depan rumah, menjual sembako dan jajanan anak-anak. Mereka menikah 7 tahun, belum dikaruniai anak. Dan disitulah awal kegelisahan itu tumbuh. Setiap malam, Raka sering terbangun, duduk di tepi ranjang sambil menatap langit-langit. Ia memikirkan satu hal yang sama berulang-ulang. Uang. Bukan sekadar ingin kaya, tapi ingin berhenti merasa gagal. Kalau kita punya uang lebih, kata Raka suatu malam, kita bisa pindah, bisa berobat, bisa hidup layak. Sari tidak menjawab. Ia hanya menatap suaminya lama, seolah menimbang sesuatu yang tidak berani ia ucapkan. Beberapa hari kemudian, warung Sari mulai ramai. Anehnya, bukan karena pembeli bertambah, tapi karena uang kembalian selalu berlebih. Sari sering menemukan lembaran uang di laci yang tidak ia ingat pernah diterima. Awalnya ia mengira lupa mencatat. Namun lama-kelamaan, jumlahnya tidak masuk akal. Raka mulai memperhatikan hal yang sama. Di saku celananya, sering ada uang kecil yang tidak ia ingat asalnya. Di bawah bantal, di sudut lemari, bahkan di dalam sepatu. Ini, dari mana? Tanya Raka. Sari tidak langsung menjawab. Malam itu, ketika hujan turun deras dan kampung sepi, Sari akhirnya bicara. Aku cuma mau bantu, katanya pelan. Aku capek hidup kekurangan. Raka menatap istrinya, menunggu. Sari lalu mengeluarkan sebuah kotak kayu kecil, dibungkus kain hitam lusuh. Tangannya gemetar saat membuka penutupnya. Di dalamnya, ada sehelai kain kafan kecil, sudah menguning, terlipat rapi. Dan bau tanah lembab langsung menyebar di ruangan. Apa ini, Sar? Suara Raka bergetar. Sari menelan ludah. Aku tidak sengaja ketemu orang pintar. Katanya, kalau dirawat baik-baik, dia bisa membantu. Raka mundur 1 langkah. Maksud kamu, itu? Sari mengangguk pelan. Tuyul, bisiknya. Hujan di luar terdengar lebih keras. Raka ingin marah, ingin berteriak. Tapi kenyataan hidup menahannya. Ia teringat utang, cibiran orang, dan wajah ibunya yang sakit-sakitan. Kamu sudah setuju? Tanya Raka akhirnya. Sari menatap lantai. Sudah. Malam itu, mereka melakukan ritual pertama. Tidak ada mantra panjang. Tidak ada api besar. Hanya lilin, sesajen sederhana, dan keheningan yang terasa salah. Saat jam menunjukkan pukul 1.13, Sari mendengar tawa kecil dari sudut dapur. Bukan suara anak, tapi juga bukan suara manusia dewasa. Raka menutup mata. Ia tahu, sejak malam itu, hidup mereka tidak akan pernah bersih lagi. Dan mereka belum tahu satu hal penting. Uang yang datang terlalu mudah, selalu membawa harga yang jauh lebih mahal. Sejak malam ritual itu, rumah Raka dan Sari tidak pernah benar-benar sunyi. Bukan karena suara keras, melainkan karena ada perasaan terus diawasi. Seperti ada sesuatu yang selalu berada beberapa langkah di belakang, tetapi tidak pernah bisa dilihat secara langsung.
Uang mulai datang lebih banyak. Setiap pagi, Raka menemukan lembaran-lembaran uang baru di tempat yang tidak masuk akal. Di bawah gelas, di sela-sela lipatan pakaian, di dalam laci yang sudah ia kunci semalaman. Jumlahnya tidak besar, namun terus ada. Dan yang paling membuat Raka gelisah, uang itu selalu dalam kondisi agak lembab, seperti baru digali dari tanah. Warung Sari mendadak laris. Bukan karena barangnya bertambah, tapi karena orang-orang sering salah hitung. Ada yang membayar 2 kali, ada yang lupa mengambil kembalian. Bahkan ada yang meninggalkan uang di meja tanpa membeli apapun. Sari hanya diam. Ia tidak pernah mengambil uang itu dengan senyum. Tangannya selalu bergerak cepat, seolah ingin segera menyelesaikan urusan. Setiap malam, kotak kayu kecil itu kini diletakkan di bawah ranjang mereka. Sari membersihkannya dengan kain putih, mengganti air minum di mangkuk kecil, dan meletakkan permen di sampingnya. Raka tidak pernah ikut. Ia hanya memperhatikan dari kejauhan. "Jangan pernah memarahi dia," kata Sari suatu malam. "Dan jangan pernah menyebut namanya dengan kasar." Raka mengangguk, meski tidak pernah tahu nama apa yang dimaksud. Malam ke-7 setelah ritual, Raka terbangun karena mendengar suara langkah kecil. Pelan, teratur. Seperti kaki telanjang menyentuh lantai semen. Ia membuka mata perlahan. Lampu kamar mati, tetapi cahaya bulan menembus jendela cukup untuk memperlihatkan siluet kecil di dekat lemari. Sosok itu jongkok. Kepalanya besar. Rambutnya tipis dan kusut. Kulitnya pucat keabu-abuan, seperti tanah yang lama tidak terkena matahari. Matanya hitam, tidak berkedip. Raka membeku. Ia ingin berteriak, tetapi tenggorokannya terkunci. Jantungnya berdetak keras, seolah ingin keluar dari dadanya sendiri. Sosok itu menoleh dan tersenyum. Bukan senyum anak kecil yang polos, melainkan senyum yang terlalu lebar. Senyum yang tahu ia tidak seharusnya ada di sana. Pelan-pelan, sosok itu berdiri dan berjalan ke arah pintu kamar, menghilang begitu saja sebelum cahaya bulan benar-benar menyentuhnya. Raka terbaring kaku hingga pagi. Saat fajar tiba, Sari sudah bangun lebih dulu. Ia memasak seperti biasa, seolah tidak terjadi apa-apa. "Kamu lihat dia?" tanya Sari tanpa menoleh. Raka menatap istrinya dengan wajah pucat. "Kamu tahu?" Sari mengangguk pelan. Kalau sudah mulai kelihatan, artinya dia nyaman. Kata nyaman itu membuat Raka merinding. Hari-hari berikutnya, perubahan mulai terasa di rumah. Suhu udara sering turun tiba-tiba. Jam dinding sering berhenti tepat di pukul 1.13. Dan yang paling aneh, bau tanah basah sering muncul tanpa sebab, bahkan saat cuaca panas. Tetangga mulai memperhatikan. Seorang ibu yang rumahnya bersebelahan pernah menegur Sari. "Bu, maaf, ini rumah panjenengan kok sekarang dingin terus ya?" katanya ragu. "Anak saya kalau lewat sini suka nangis." Sari hanya tersenyum kaku. Malam berikutnya, Raka pulang membawa uang lebih banyak dari biasanya. Ia tidak ingat menerima semuanya. Sari menghitungnya pelan. "Dia pintar," katanya, "tapi mulai nakal." Raka menelan ludah. "Nakal bagaimana?" Sari terdiam lama, lalu berkata pelan, "Tadi siang, ada uang di tas tetangga kita." Raka membeku. "Kamu ambil?" Sari menggeleng cepat. "Bukan aku." Malam itu, suara tawa kecil terdengar lebih jelas dari dapur. Dan untuk pertama kalinya, Raka mendengar suara itu berkata lirih, "Kurang." Sari terbangun dan langsung duduk. Wajahnya tegang. "Dia minta lebih," bisiknya. Raka merasa mual. "Kalau kita tidak kasih." Sari menatap kotak kayu di bawah ranjang. Orang pintar itu bilang, kalau permintaannya ditolak, dia akan mengambil sendiri. Di luar, seekor ayam tetangga berkokok keras. Lalu tiba-tiba terdiam. Dan Raka tahu, mulai malam itu, mereka tidak lagi memegang kendali. Sejak malam itu, Raka mulai takut pulang. Bukan karena rumahnya gelap atau sepi, tetapi karena setiap kali kakinya melangkah melewati pagar, ada perasaan kuat bahwa ia sedang memasuki wilayah yang bukan lagi miliknya. Tawa kecil itu semakin sering terdengar. Tidak lagi hanya malam hari. Kadang terdengar siang bolong, seperti suara anak kecil berlari di dapur. Kadang terdengar dari plafon, pelan,
disertai bunyi gesekan, seperti kuku kecil menyeret permukaan kayu. Sari semakin sibuk. Ia merawat kotak kayu itu dengan lebih teliti, membersihkan, memberi sesajen lebih banyak, dan berbicara lirih setiap malam, seolah sedang menenangkan seseorang yang mudah marah. Raka memperhatikan satu hal yang membuatnya tidak bisa tidur. Sari mulai berubah. Wajahnya sering kosong. Tatapannya lama menatap sudut ruangan. Dan setiap kali Raka menanyakan sesuatu tentang uang, Sari selalu menjawab dengan nada defensif. "Ini semua buat kita," katanya. "Kamu mau hidup susah terus." Suatu sore, keributan terjadi di ujung kampung. Seorang warga berteriak kehilangan uang simpanannya. Uang hasil jual sapi lenyap dari lemari, padahal rumahnya terkunci rapat. Warga berkumpul. Ada yang mulai menyebut kata aneh. Ada yang mulai menyebut kata makhluk halus. Raka berdiri di pinggir kerumunan dengan tubuh kaku. Dadanya berdebar ketika mendengar satu kalimat yang membuat lututnya lemas. "Kayaknya ada tuyul," kata seseorang. Tatapan warga berkeliling, seolah mencari rumah yang tampak berbeda. Raka pulang dengan kepala penuh suara. Malam itu, ia tidak tahan lagi. "Sari, kita hentikan," katanya tegas. "Ini sudah keterlaluan." Sari menoleh perlahan. Matanya merah, tapi bukan karena menangis. "Kamu tidak tahu apa-apa," katanya dingin. "Dia sudah memberi kita banyak." Raka menunjuk ke arah dapur. "Tapi dia mulai mencuri dari orang kampung." Sari tertawa kecil. Tawa yang tidak terdengar seperti miliknya. "Dia cuma mengambil dari yang berlebih." Raka terdiam. "Kamu dengar dia bicara?" tanya Raka dengan suara hampir berbisik. Sari tidak menjawab. Ia hanya menunduk, lalu berkata pelan. Dia bilang, "Kamu tidak suka." Malam itu, Raka mengalami mimpi buruk. Ia bermimpi berada di dalam rumahnya sendiri, tetapi rumah itu dipenuhi uang berserakan di lantai. Saat ia membungkuk untuk mengambilnya, uang-uang itu berubah menjadi tanah basah dan darah. Di tengah ruangan, ada sosok kecil berdiri, menatapnya sambil tersenyum. "Kamu bohong," kata sosok itu. "Kamu juga mau." Raka terbangun dengan nafas terengah. Dan di dadanya, ada jejak kaki kecil berwarna hitam. Keesokan harinya, kabar buruk menyebar. Seorang warga pingsan setelah melihat sesuatu di rumahnya. Sebuah bayangan kecil berlari membawa uang sambil tertawa. Beberapa orang mulai berani menuding. "Rumah Raka dingin," kata seseorang. "Istrinya aneh," kata yang lain. Raka mendengar semuanya. Malam itu, ia memberanikan diri membuka kotak kayu saat Sari tertidur. Tangannya gemetar. Di dalam kain kafan kecil itu, kini ada bekas kuku. Dan bau tanahnya jauh lebih menyengat. Saat Raka hendak menutupnya, ia mendengar suara tepat di belakang telinganya. "Jangan." Raka menoleh. Sosok kecil itu berdiri di belakangnya. Lebih jelas dari sebelumnya. Matanya hitam legam, mulutnya tersenyum lebar hingga hampir merobek wajahnya sendiri. "Kalau kamu usir aku," katanya pelan, "uangnya ikut pergi." Raka menangis malam itu. Bukan karena takut, tapi karena ia sadar. Ia sudah terlambat untuk mundur. Dan di luar rumah, beberapa warga mulai berkumpul diam-diam. Membicarakan satu hal yang sama. Sesuatu harus dihentikan. Sejak isu itu beredar, kampung tidak lagi sama. Warga tidak lagi menyapa Raka ketika berpapasan. Warung Sari masih buka, tetapi pembeli datang dengan ragu, menaruh uang seolah takut menyentuh tangan pemiliknya terlalu lama. Anak-anak dilarang orang tuanya bermain di depan rumah Raka. Dan yang paling menyakitkan bagi Raka, tidak ada yang berani menegur secara langsung. Semua memilih diam, tetapi mata mereka berbicara. Sari semakin sering mengurung diri di rumah. Ia jarang ke warung, lebih sering duduk di kamar, berbicara pelan ke arah bawah ranjang. Kadang tertawa sendiri, kadang menangis, kadang marah tanpa sebab. Raka merasa kehilangan istrinya sedikit demi sedikit. Suatu malam, listrik padam di seluruh kampung. Gelap datang serentak, seperti kesepakatan tak terlihat. Dari rumah Raka, terdengar suara gaduh. Bukan teriakan, tetapi suara barang jatuh dan tawa kecil yang menggema. Beberapa warga yang rumahnya dekat mulai gelisah. Seorang lelaki tua, Pak Wiryo,
Akhirnya bicara. Kalau memang ada yang dipelihara, katanya pelan, itu bukan cuma urusan mereka. Itu bisa membawa bala ke kampung. Malam itu, Raka duduk sendirian di ruang tamu. Sari belum keluar dari kamar sejak sore. Tiba-tiba, ia mendengar suara ketukan kecil di pintu. Bukan ketukan manusia. Lebih seperti kuku yang mengetuk kayu. Raka membuka pintu sedikit. Tidak ada siapa-siapa. Namun di lantai teras, ada koin-koin basah tersusun rapi, membentuk lingkaran kecil. Raka jatuh terduduk. Cukup, bisiknya. Saat ia menutup pintu, Sari berdiri di belakangnya. Wajahnya pucat, matanya cekung, senyumnya tipis dan asing. Kamu bikin dia marah, kata Sari. Raka menatap istrinya. Kamu dengar apa yang kamu katakan? Sari mendekat. Suaranya berbisik di telinga Raka. Dia bilang, kampung ini berisik. Malam itu, seekor kambing warga ditemukan mati tanpa luka. Uang simpanan di rumah pemiliknya lenyap. Pagi harinya, warga mulai bergerak. Tidak dengan amarah, tidak dengan teriakan. Dengan kesepakatan diam, beberapa lelaki tua berkumpul di rumah Pak Wiryo. Mereka membicarakan satu hal, meminta bantuan orang pintar dari luar kampung. Raka mengetahui rencana itu dari bisikan tetangga. Ia pulang dengan dada sesak. Sari, mereka mau manggil orang pintar, katanya. Ini bisa jadi bahaya. Sari tertawa. Tawa yang panjang, kosong, dan membuat bulu kuduk Raka berdiri. Dia tidak suka orang luar, kata Sari. Kalau dipaksa, dia bisa marah. Maksudmu apa? Raka mendekat. Suaranya bergetar. Sari menatapnya lama. Dia bilang, kalau harus ada yang disalahkan, jangan dia. Raka merasa lantai bergoyang. Malam itu, Sari menghilang dari kamar. Raka menemukannya di dapur, jongkok di lantai, memeluk kotak kayu sambil bergumam. Kamu jangan tinggalin aku, katanya berulang-ulang. Aku sudah kasih semuanya. Saat Raka mencoba mendekat, suara tawa kecil terdengar lebih keras dari sebelumnya. Dan untuk pertama kalinya, Raka melihat lebih dari satu bayangan kecil bergerak di dinding. Di luar rumah, langkah kaki beberapa warga terdengar mendekat. Malam itu, Raka sadar. Konflik ini tidak lagi bisa disembunyikan. Dan apapun yang terjadi selanjutnya, akan melibatkan seluruh kampung. Malam itu, kampung tidak benar-benar tidur. Lampu-lampu rumah masih menyala redup, pintu-pintu tertutup rapat, dan orang-orang memilih diam di dalam rumah masing-masing. Namun semua tahu, ada sesuatu yang sedang bergerak, tidak terlihat, tetapi terasa. Raka berdiri di ruang tamu, mendengarkan nafas Sari yang terdengar tidak teratur dari dapur. Istrinya masih jongkok, memeluk kotak kayu itu seperti seorang ibu memeluk anaknya. Kita harus berhenti, kata Raka untuk kesekian kalinya. Ini sudah bukan soal uang. Sari tidak menoleh. Kalau berhenti sekarang, jawabnya pelan, kita akan kehilangan segalanya. Raka mendekat, berlutut di hadapan istrinya. Aku lebih baik miskin daripada kehilangan kamu. Untuk sesaat, wajah Sari berubah. Matanya berkaca-kaca. Tangannya gemetar. Namun perubahan itu hanya sebentar. Tawa kecil terdengar dari dalam kotak. Dan Sari kembali memeluknya erat. Dia tidak mau, bisiknya. Malam semakin larut ketika suara azan dari musola kampung tiba-tiba terputus di tengah bacaan. Lampu musola padam bersamaan dengan listrik di beberapa rumah lain. Raka merasakan tekanan di dadanya. Di luar, anjing-anjing melolong bersahutan. Tiba-tiba, pintu rumah diketuk keras. Bukan ketukan kecil seperti sebelumnya. Ini ketukan manusia. Raka, suara Pak Wiryo terdengar tegang. Buka pintu. Raka menoleh ke arah dapur. Sari menggeleng pelan. Matanya tajam. Jangan buka, katanya. Dia tidak suka diganggu. Raka ragu. Ketukan kembali terdengar, lebih keras. Raka, demi Tuhan, kami cuma mau bicara. Raka menarik nafas panjang dan membuka pintu. Beberapa warga berdiri di luar, wajah mereka tegang. Di antara mereka ada seorang lelaki asing, berusia sekitar 50 tahun, mengenakan baju hitam sederhana, dengan sorban putih di lehernya. Ini orang yang kami panggil, kata Pak Wiryo.
Orang pintar. Begitu lelaki itu melangkah ke halaman, angin dingin berembus keras. Lampu teras berkedip. Lelaki itu berhenti, menatap rumah Raka lama. Sudah lama dipelihara, katanya pelan. Dan sudah terlalu dimanjakan. Raka merasa lututnya lemas. Dari dalam rumah, terdengar jeritan Sari. Jeritan yang bercampur tawa. Lelaki itu menatap Raka. Kalau mau diselesaikan, harus ada yang dikorbankan. Bukan uang. Raka menelan ludah. Maksud Bapak? Belum sempat dijawab, pintu rumah terbanting sendiri. Dari dalam, suara barang pecah terdengar. Raka berlari masuk. Sari berdiri di tengah ruang tamu, rambutnya terurai, matanya melotot. Kotak kayu itu terbuka di lantai. Dari dalamnya, kain kafan kecil bergerak. Lelaki pintar itu masuk perlahan, menggumamkan doa. Tawa kecil berubah menjadi jeritan melengking. Bayangan-bayangan kecil berlarian di dinding. Semakin banyak, semakin jelas. Sari menjerit kesakitan, tubuhnya kejang. "Jangan ambil dia," teriak Raka. Lelaki itu menatap Raka tajam. "Kamu sudah menyerahkan istrimu sejak pertama kali setuju." Sari terjatuh. Dan saat itu, rumah terasa sunyi total, seperti semua suara disedot keluar. Beberapa detik kemudian, semua berhenti. Kotak kayu itu kosong. Tidak ada kain kafan. Tidak ada suara. Sari terbaring lemas, nafasnya tersengal, matanya kosong menatap langit-langit. Raka memeluk istrinya sambil menangis. Namun lelaki pintar itu tidak terlihat lega. "Ini belum selesai," katanya. Yang dilepaskan bukan satu. Di luar rumah, warga mulai berteriak. Seseorang berlari sambil menunjuk ke arah ujung kampung. Uang berhamburan sendiri. Dan di kejauhan, terdengar tawa kecil. Kali ini lebih dari satu. Raka menutup mata. Ia tahu, malam ini bukan penutup, melainkan awal bencana yang sesungguhnya. Kampung itu berubah dalam satu malam. Uang berserakan di jalan-jalan tanah seperti daun kering setelah hujan. Laci-laci rumah terbuka sendiri. Dompet-dompet kosong ditemukan tergeletak di halaman. Tangisan, teriakan, dan doa bercampur menjadi satu suara kacau. Namun tidak ada satupun warga yang berani keluar rumah terlalu lama. Karena mereka semua melihat hal yang sama. Bayangan kecil berlarian di bawah lampu jalan. Tertawa, menjerit, mencakar. Raka berdiri di depan rumahnya dengan tubuh gemetar. Sari terbaring di kamar, masih hidup, tetapi seperti kosong. Tatapannya tidak mengikuti apapun. Nafasnya pelan, dangkal, seperti seseorang yang hanya ditinggalkan setengah jiwanya. Lelaki pintar itu masih ada di teras. Wajahnya semakin tegang. "Jumlahnya bertambah," katanya. "Dan mereka tidak lagi terikat." Raka menatapnya dengan mata merah. "Bukankah Bapak bilang sudah selesai?" Lelaki itu menggeleng. Yang dilepas hanya induknya. Yang lain, sudah terlanjur ikut. Di kejauhan, terdengar jeritan seorang perempuan. Lalu sunyi mendadak, seperti suaranya dipotong paksa. Raka berlari beberapa langkah, tapi ditahan. "Jangan," kata lelaki itu. "Kalau kamu keluar sekarang, kamu tidak akan kembali dengan utuh." Raka jatuh berlutut. "Ini salah saya," katanya lirih. "Ambil saya saja. Jangan kampung ini." Lelaki itu menatapnya lama. "Makhluk seperti ini tidak mengambil dengan adil," katanya. "Mereka mengambil yang paling terikat." Raka menoleh ke arah kamar. Malam semakin dalam. Jam dinding rumah Raka kembali berhenti di pukul 1.13. Angin berembus dingin, membawa bau tanah dan darah yang samar. Lelaki pintar itu akhirnya berkata pelan, "Ada satu cara." Raka menatapnya penuh harap. "Kamu harus memutus ikatan terakhir," lanjutnya. "Bukan dengan ritual, tapi dengan penyesalan yang benar." "Bagaimana caranya?" Suara Raka hampir tak terdengar. Lelaki itu menunjuk ke kamar. "Dia harus sadar. Dan kamu harus mengakui di hadapannya, bahwa semua ini bukan demi keluarga, tapi demi keserakahan." Raka terdiam. Itu lebih menyakitkan daripada hukuman apapun. Ia masuk ke kamar, duduk di samping Sari, memegang tangannya yang dingin. "Sari," bisiknya.
Dengar aku. Perlahan, mata Sari bergerak. Ada sedikit kesadaran di sana. Kita salah, kata Raka dengan suara pecah. Aku salah. Aku mau uang itu. Aku mau dihormati. Aku bohong kalau bilang ini cuma demi kita. Air mata menetes dari mata Raka. Aku serakah. Sari menatapnya lama. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, Sari menangis. Tangisannya pelan, seperti anak kecil yang akhirnya mengerti kesalahannya. Di luar rumah, tawa-tawa kecil berubah menjadi jeritan marah. Angin bertiup kencang. Lampu-lampu pecah. Tanah bergetar ringan. Lelaki pintar itu mulai membaca doa dengan suara keras. Bayangan-bayangan kecil berlarian menuju satu titik, rumah Raka. Raka memeluk Sari erat. Apapun yang terjadi, katanya, aku di sini. Sari berbisik lemah. Maaf. Tiba-tiba, suara tangisan anak kecil memenuhi rumah. Tangisan yang menyayat, membuat dada terasa sesak. Lantai kamar retak sedikit, dan satu sosok kecil muncul di ujung ranjang. Ia menatap Raka dengan mata hitam legam. Kamu bohong, katanya. Raka menggeleng, menangis. Aku mengaku. Ambil aku. Jangan dia. Sosok itu tersenyum lebar. Kami tidak ambil yang mau, katanya. Kami ambil yang terikat. Sari menjerit. Lelaki pintar itu berteriak dari luar. Sekarang. Lepaskan dia. Dengan sisa tenaga, Raka melepaskan pelukannya. Sari terjatuh ke lantai, tubuhnya kejang. Jeritan memuncak. Lalu mendadak berhenti. Semua suara lenyap. Lampu menyala kembali. Kampung sunyi. Raka terduduk di lantai, gemetar, menatap tubuh Sari yang terbaring tak bergerak. Namun nafasnya masih ada. Lemah. Tapi ada. Lelaki pintar masuk pelan. Wajahnya pucat. Kampung selamat, katanya. Tapi tidak gratis. Raka menatapnya kosong. Apa yang diambil? Lelaki itu menunjuk dada Raka. Sejak malam ini, katanya pelan, kamu akan selalu diingat oleh mereka. Dan di sudut ruangan, Raka melihat satu bayangan kecil tersenyum, lalu menghilang ke dalam dirinya. Kampung itu memang kembali tenang. Setidaknya, begitu yang terlihat oleh mata. Pagi datang seperti biasa. Warga keluar rumah dengan wajah letih, membicarakan kejadian malam sebelumnya dengan suara pelan, seolah takut mengingat terlalu keras. Uang yang semalam berserakan sudah tidak ada. Tidak ada kerusakan besar. Tidak ada mayat. Secara kasat mata, kampung selamat. Namun Raka tahu, sesuatu tidak pernah benar-benar pergi. Sari terbaring di kamar selama 2 hari penuh. Tubuhnya hidup, nafasnya ada, tetapi matanya sering kosong. Ia jarang berbicara. Ketika berbicara pun, suaranya datar, seperti orang yang baru bangun dari mimpi panjang. Kadang ia bertanya hal-hal aneh. Kotak itu disimpan di mana? Atau sudah pulang? Raka selalu menjawab pelan, berusaha menenangkan. Sudah tidak ada, katanya. Semuanya sudah selesai. Namun setiap kali Raka mengatakan itu, dadanya terasa ditekan dari dalam. Karena ia tahu, itu tidak sepenuhnya benar. Malam pertama setelah kejadian, Raka terbangun tepat pukul 1.13. Tidak ada mimpi buruk. Tidak ada suara. Hanya kesadaran penuh, seolah seseorang membangunkannya dengan sengaja. Dan di dalam kepalanya, terdengar bisikan lirih. Kamu hidup karena aku. Raka duduk terdiam lama. Ia tidak menjawab. Ia tidak melawan. Ia hanya menarik nafas dan membaca doa perlahan sampai fajar. Hari-hari berikutnya, Raka mulai merasakan perubahan pada dirinya sendiri. Ia menjadi lebih peka terhadap uang. Bukan tergoda, melainkan mendengarnya. Ketika seseorang menjatuhkan koin di jalan, Raka bisa merasakannya dari jauh. Ketika orang lain menyimpan uang di saku, Raka tahu keberadaannya tanpa melihat. Dan setiap kali ia menyadarinya, bisikan itu kembali muncul. Mudah, kan? Tidak ada yang tahu. Raka menggigit bibirnya sampai berdarah. Sari perlahan bisa berjalan, bisa makan, bisa tersenyum. Namun ada satu hal yang membuat Raka takut. Sari tidak pernah lagi takut pada malam.
Dulu, Sari selalu menyalakan lampu kecil. Sekarang, ia bisa duduk di ruang gelap tanpa ekspresi. Suatu malam, Raka melihat Sari berdiri di dapur, menatap sudut lantai lama sekali. "Kamu lihat apa?" tanya Raka. Sari menoleh, senyumnya tipis. "Ada yang lewat tadi," katanya. Kecil. Raka merasa darahnya dingin. Apa dia bicara? Sari menggeleng. Tidak. Tapi, dia tahu namaku. Malam itu, Raka sadar. Ikatan itu tidak sepenuhnya terputus. Di sisi lain kampung, kejadian kecil mulai muncul. Anak-anak bermimpi buruk yang sama. Beberapa orang kehilangan uang receh tanpa jejak. Dan satu warga mengaku melihat bayangan kecil di bawah kolong rumah. Tidak separah sebelumnya. Tidak terang-terangan. Tapi cukup untuk menandakan sesuatu belum selesai. Pak Wiryo mendatangi Raka diam-diam. "Kami kira semuanya sudah beres," katanya pelan. "Tapi rasanya masih ada sisa." Raka tidak menyangkal. "Ada yang tertinggal di saya," jawab Raka jujur. Pak Wiryo menatapnya lama. "Kalau begitu, kamu belum bebas." Malam itu, Raka duduk sendirian di ruang tamu. Ia berbicara ke udara kosong. "Apa maumu lagi?" Tidak ada jawaban. Namun saat ia menunduk, di lantai, ada jejak kaki kecil, samar, seperti bekas debu. Dan di kepalanya, satu kalimat muncul, lebih jelas dari sebelumnya. "Kamu belum bayar lunas." Raka menutup mata. Ia akhirnya mengerti. Pengorbanan Sari bukan akhir. Dan kampung ini belum benar-benar aman. Yang mereka hadapi sekarang bukan lagi tuyul yang rakus, melainkan konsekuensi. Yang berjalan pelan, menunggu saat Raka lengah. Waktu berjalan pelan di kampung itu. Tidak ada teror besar. Tidak ada teriakan di malam hari. Tidak ada uang berhamburan. Justru ketenangan itulah yang membuat Raka semakin gelisah. Karena bisikan itu tidak pernah benar-benar pergi. Ia hanya menjadi lebih sabar. Raka kembali bekerja. Ia membantu proyek kecil di kampung sebelah. Mengangkat batu, mencampur semen, pekerjaan kasar yang menguras tenaga. Uangnya sedikit, tetapi cukup untuk makan. Setiap kali ia menerima upah, ia menghitungnya dengan teliti. Dan setiap kali itu pula, suara itu muncul di kepalanya. Kurang. Raka menutup matanya, menarik nafas, dan memasukkan uang itu ke saku. Ia menolak membalas suara tersebut. Namun suara itu tidak memaksa. Ia hanya mengingatkan. Sari mulai sering melamun. Suatu sore, ia duduk di teras, memandangi halaman yang kosong. "Aku mimpi aneh," katanya tiba-tiba. Raka menoleh. "Mimpi apa?" "Aku lihat diriku sendiri," jawab Sari. "Pegang sesuatu. Kotak kecil. Tapi wajahku bukan wajahku." Raka merasakan tengkuknya dingin. "Kamu ingat lebih banyak?" tanyanya pelan. Sari menggeleng. "Cuma potongan?" Tapi tiap malam, mimpi itu datang lagi. Malam berikutnya, hujan turun deras. Listrik padam di sebagian kampung. Raka terbangun pukul 1.13, seperti sudah menjadi kebiasaan yang kejam. Kali ini, bisikan itu tidak hanya terdengar. Ia terasa dekat. "Kalau kamu mau," katanya lembut, "aku bisa bikin semua ini lebih mudah." Raka bangun, duduk di tepi ranjang. Sari masih tidur. "Apa maumu?" bisik Raka. Tidak ada suara. Namun di meja dapur, ia melihat sesuatu yang membuat jantungnya berhenti sesaat. Selembar uang. Sedikit kotor tanah. Raka tahu pasti, uang itu tidak ada sebelum ia tidur. Tangannya gemetar. Ia ingat ucapan lelaki pintar itu, "Selama kamu hidup jujur, dia akan diam." Raka mengambil uang itu, lalu membawanya keluar rumah. Hujan masih turun. Ia berdiri di bawah guyuran air, menggenggam uang itu erat-erat. "Pergi," katanya. "Aku tidak mau." Ia merobek uang itu menjadi dua dan menjatuhkannya ke tanah. Untuk sesaat, udara terasa berat. Lalu terdengar tawa kecil, pendek, tajam, penuh ejekan. "Kamu kuat, tapi tidak selamanya." Keesokan harinya, kejadian kecil terjadi di kampung. Seorang warga kehilangan uang belanja. Tidak banyak, tidak sampai panik.
Namun kali ini, warga itu datang ke rumah Raka. "Mas Raka," katanya ragu, "kemarin malam, panjenengan lihat sesuatu?" Raka menatap wajah itu lama. Hatinya berdebar. Ia tahu jawabannya. Ia bisa saja berbohong. Ia bisa saja mengarahkan kecurigaan ke tempat lain. Dan saat pikiran itu muncul, bisikan itu kembali, terdengar puas. Raka menggeleng. "Saya tidak tahu." Warga itu pergi. Namun malam itu, Raka tidak bisa tidur. Bukan karena suara, melainkan karena perasaan bersalah yang tidak jelas. Sari terbangun dan menatapnya. "Kamu dengar itu juga?" tanya Sari tiba-tiba. Raka membeku. "Dengar apa?" Suara yang bilang, "Kita bisa hidup lebih enak." Raka menatap istrinya dengan takut yang murni. "Dia datang ke kamu juga?" Sari mengangguk pelan. "Tidak sering, tapi jelas." Itulah malam pertama Raka benar-benar takut kehilangan Sari, bukan secara fisik, tetapi secara kehendak. Dan ia sadar, makhluk itu tidak lagi sekadar menempel padanya. Ia sedang mencari pintu baru, dan pintu itu adalah Sari. Kesalahan itu tidak terjadi karena niat jahat, justru karena kelelahan. Hari itu Raka pulang dengan tubuh remuk. Proyek dihentikan sementara. Upah belum dibayar penuh. Di rumah, persediaan beras menipis. Sari terlihat lebih banyak diam dari biasanya. Malam turun tanpa hujan. Udara terasa berat, seolah kampung menahan nafas. Raka duduk di ruang tamu, menatap meja kosong. Ia menghitung sisa uang, jumlahnya tidak cukup untuk seminggu ke depan. Dan saat itulah, bisikan itu datang. Tidak mendesak, tidak menakutkan. Tenang. "Aku tidak minta banyak, hanya sedikit, sekadar lewat." Raka menutup mata. Tidak, bisikan itu tidak membantah. Ia hanya meninggalkan perasaan yakin bahwa semuanya akan baik-baik saja jika Raka berhenti melawan sebentar saja. Sari keluar dari kamar, membawa 2 gelas air. "Kamu capek?" katanya pelan. Raka mengangguk. "Sedikit." Sari duduk di sampingnya. Untuk pertama kalinya setelah lama, ia memegang tangan Raka erat. "Aku dengar suaranya lagi hari ini," kata Sari tanpa menatap. Raka menegang. "Apa yang dia bilang?" Sari menarik nafas. Dia bilang, "Kita sudah menderita cukup lama." Raka merasakan dadanya sesak. "Apa kamu percaya?" tanya Raka. Sari diam terlalu lama. Dan disitulah kesalahan kecil itu terjadi. Raka tidak langsung menjawab. Ia tidak memotong. Ia tidak menegaskan. Ia diam. Dan dalam diam itu, bisikan tersebut menemukan celah. Malam itu, Raka terbangun pukul 1.13 seperti biasa. Namun kali ini, ia mendengar suara lain. Suara Sari berjalan pelan ke dapur. Raka bangkit dan mengikutinya. Sari berdiri di depan meja dapur. Di atas meja, ada selembar uang. Sama seperti sebelumnya, lembab, kotor tanah. Raka tahu itu bukan milik mereka. "Kamu tidak perlu ambil," kata Raka pelan. Sari menoleh. Wajahnya tenang. "Terlalu tenang. Dia cuma titip," jawab Sari. "Besok juga hilang." Raka melangkah mendekat. "Sar, ini awalnya juga begitu." Sari tersenyum kecil. "Kamu selalu takut. Padahal tidak ada apa-apa." Raka ingin berteriak. Namun suaranya tertahan. Dan lagi-lagi, ia tidak mencegah. Uang itu disimpan Sari di laci. Malam berlalu tanpa kejadian. Pagi datang. Dan Raka tahu semuanya telah berubah dari satu tanda kecil. Sari tersenyum lebih sering. Bukan senyum lega, melainkan senyum yakin. Hari itu, Sari belanja lebih banyak dari biasanya. Membeli barang yang sudah lama tidak mereka beli. Ia terlihat ringan, seperti beban lama diangkat dari bahunya. Raka memperhatikan dengan cemas. Sore harinya, Pak Wiryo datang dengan wajah tegang. "Ada uang hilang lagi," katanya singkat. Raka menunduk. Ia sudah tahu jawabannya, meski tidak melihat langsung. Malam itu, Raka berusaha bicara. "Kita sudah sepakat berhenti," katanya. Sari menatapnya lama. "Aku tidak sepakat," jawabnya. Kalimat itu seperti pukulan.
Ini semua karena kamu, lanjut Sari datar. Kamu yang lemah. Kamu yang terus takut. Raka mundur satu langkah. Itu bukan kamu yang bicara. Sari tersenyum, tapi matanya kosong. Apa bedanya? Katanya. Dia cuma bilang apa yang aku rasakan. Dan saat itu, Raka mendengar tawa kecil. Bukan dari sudut ruangan, melainkan dari suara Sari sendiri. Makhluk itu tidak lagi berbisik. Ia sudah duduk di kursi yang sama. Malam itu, Sari tidur nyenyak. Raka tidak. Ia duduk di ruang tamu sampai pagi, menyadari satu kebenaran pahit. Kesalahan terbesar bukan ketika mereka memelihara. Bukan ketika mereka menyembunyikan. Melainkan ketika Raka tidak tegas di satu malam kecil. Dan kini, pilihan terakhir tersisa. Bukan lagi untuk menyelamatkan kampung. Melainkan untuk menentukan siapa yang harus dilepaskan. Pagi datang tanpa suara ayam. Kampung terasa asing. Seolah bangun terlalu cepat dari mimpi buruk yang belum selesai. Raka duduk di teras rumah, menatap tanah basah yang tidak diguyur hujan semalam. Sari belum bangun. Atau mungkin, belum kembali. Sejak malam sebelumnya, Raka tahu satu hal. Apapun yang kini tinggal di dalam tubuh istrinya, bukan lagi sepenuhnya Sari. Raka masuk ke kamar perlahan. Sari tidur telentang, wajahnya tenang. Terlalu tenang. Nafasnya teratur. Tetapi dadanya naik turun seperti mengikuti irama yang bukan miliknya. Di sudut kamar, bayangan bergerak pelan, meski matahari sudah masuk dari jendela. Raka menutup pintu. Ia mengambil jaket tua, tas kecil, dan uang sisa yang ia punya. Lalu ia duduk di tepi ranjang. Sari, panggilnya pelan. Mata Sari terbuka perlahan. Tatapannya kosong sesaat, lalu fokus. Ia tersenyum. Kamu akhirnya siap, katanya. Bukan suara Sari. Raka menelan ludah. Aku tidak bicara sama kamu. Sari tertawa kecil. Suaranya berlapis. Ada suara lain di bawahnya. Tidak perlu dibedakan, jawabnya. Kami sudah lama jadi satu. Raka memejamkan mata sejenak. Ketika membukanya, ia melihat tangan Sari. Kuku-kukunya lebih panjang. Ujungnya gelap seperti tanah basah. Apa yang kamu mau? Tanya Raka. Sari duduk perlahan. Yang dari dulu kamu janjikan. Raka mengangguk. Aku akan kembalikan semuanya. Tawa itu muncul lagi. Terlambat. Raka berdiri. Tidak. Masih ada satu cara. Sari memiringkan kepala. Cara yang membuatmu sendirian. Raka tidak menjawab. Karena itu memang jawabannya. Menjelang sore, Raka berjalan menuju pinggir kampung. Ia membawa tas kecil berisi uang, pakaian Sari, dan satu benda yang sejak lama disembunyikan di bawah lantai rumah. Tempat persembunyian awal mereka. Warga memperhatikan dari jauh. Tidak ada yang berani mendekat. Pak Wiryo berdiri di depan rumahnya, menatap Raka dengan mata lelah. Kamu mau kemana? Tanyanya. Raka berhenti. Pergi. Sendiri? Raka menoleh ke arah rumahnya. Pintu tertutup rapat. Tidak, jawabnya. Aku meninggalkan sesuatu. Pak Wiryo ingin bertanya, tapi tidak jadi. Raka berjalan menuju sungai kecil di ujung kampung, tempat awal semua kesepakatan terjadi. Langit mendung. Angin dingin. Raka membuka tas, menata isinya di tanah. Ia menunduk. Aku sudah bawa semuanya, katanya pelan. Tanah bergerak. Bayangan muncul, lebih jelas dari sebelumnya. Tidak kecil lagi. Tidak bersembunyi. Dan istrimu. Raka menahan napas. Aku lepaskan. Bayangan itu terdiam. Untuk pertama kalinya, Raka merasakan ragu dari makhluk itu. Itu tidak adil. Raka tersenyum pahit. Tidak pernah adil sejak awal. Angin berhenti. Bayangan mendekat, dingin menjalar sampai ke tulang Raka. Kalau begitu, kau tahu harganya. Raka mengangguk. Aku tahu. Malam itu, warga kampung mendengar suara air sungai bergejolak, meski tidak hujan. Tidak ada teriakan. Tidak ada jeritan. Hanya suara seperti nafas panjang. Lalu diam. Keesokan paginya, rumah Raka kosong. Tidak ada Raka. Tidak ada Sari.
Hanya rumah yang kembali biasa. Tidak ada uang aneh. Tidak ada bisikan. Tidak ada kehilangan. Beberapa bulan kemudian, kampung kembali normal. Orang-orang mulai melupakan. Namun Pak Wiryo tahu satu hal. Sejak hari itu, tidak pernah lagi ada yang melihat Sari dan Raka. Beberapa orang bersumpah pernah melihat seorang pria berdiri di tepi sungai saat malam tertentu. Diam, menatap air. Tidak meminta apapun. Tidak mengambil apapun. Seolah menjaga agar sesuatu tidak pernah kembali. Dan cerita ini diceritakan kembali bukan sebagai peringatan tentang makhluk gaib, melainkan tentang satu hal sederhana. Kadang, kekayaan tidak menghancurkan manusia. Yang menghancurkan adalah ketika kita memilih diam terlalu lama.